Pada saat perintah Jia Luo dikirim ke Feng Tianxing, dia sudah mengatur agar utusan itu merekrut tentara. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu dikenali oleh Jia Luo. He Jia Luo ingin menahan serangan Song Yi tanpa usaha apapun, yang berakibat fatal. Hanya saja di mana ada makan siang gratis di dunia ini. Hari ini dia dapat melonggarkan responsnya terhadap tempat ini untuk sementara waktu karena dirinya sendiri. Tetapi di masa depan, tempat ini akan menjadi masalah serius baginya. Feng Tianxing membubarkan utusan itu dengan santai, lalu kembali ke tenda dan melanjutkan berdiskusi dengan Jiang. Jiang melanjutkan. Alasan yang baru saja saya katakan adalah bahwa saya perlu melatih bawahan iblis, dan sumber daya harus cukup untuk mendirikan akademi. Saya hanya menghitung biaya saat ini, dan semuanya ada di sini, Anda lihat. Jika kamu setuju, akademi bisa mulai bekerja sekarang. Feng Tianxing mengertakkan gigi. Oke, kamu atur tenaga dulu, dan aku akan membawakanmu semua sumber daya ini dalam 3 hari. Jiang melihat bahwa Feng Tianxing agak sulit, jadi dia berkata, sebenarnya tidak perlu terlalu cemas. Industri sutera bekerja dengan baik. Sekitar 1 atau 2 bulan lagi akan terbentuk secara resmi. Saat itu, saya akan dapat mencari lebih banyak kebutuhan sumber daya. Paling banyak, itu akan lambat untuk memulai selama 2 bulan. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa semakin cepat akademi dimulai, satu lagi guru iblis akan tertinggal. Dan kita akan dapat meninggalkan 1 poin lagi dalam warisan asli kita. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing meninggalkan Kam dan langsung pergi ke Kam Song Yi. Tidak ada jalan lain. 80.000 pasukan iblis di tangan Feng Tianxing hanya dapat dioperasikan oleh sumber daya keluarga iblis terdekat. Terjual semua itu adalah setetes air di ember. Hanya ada 2 kesulitan nyata dalam pendirian perguruan tinggi, tanah dan guru. Tidak sulit untuk mendapatkan tanah yang cukup di antara iblis. Tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan guru yang berkualitas. Iblis tidak menghormati individu seperti guru, jadi tentu saja tidak akan ada iblis yang pandai dalam hal ini. Feng Tianxing mempercepat pembangunan kembali perguruan tinggi karena dia tidak ingin kehilangan guru. Jika Anda tidak memiliki sumber daya tambahan di tangan Anda, dan Anda tidak dapat memintanya kepada Jia Luo, satu-satunya cara adalah meminjamnya dari Song Yi. Sepanjang jalan untuk merobek celah di ruang angkasa, sampai kota tempat Song Yi berlindung, Feng Tianxing langsung masuk ke dalamnya. Song Ta, bantu aku. Aku hampir punya sumber daya. Ketika Song Tian mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Melihat utusan iblis yang terheran-heran di depannya, dia sedikit tersenyum. Selamat tinggal, bentak. Sebuah tamparan menamparkan utusan itu berkeping-keping, dan Song Yi menggunakan setan untuk membersihkan tempat itu sebelum berbicara dengan Feng Tianxing yang memasuki halaman. Bisakah kamu memberiku pesan sebelum kamu datang ke sini lain kali? Aku sedang bernegosiasi dengan Kiara. Ini bagus, bebek yang dimasak terbang. Feng Tianxing melirik ke tanah dan duduk tepat di seberangnya. Jika saya tidak salah, Jia Luo mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Anda, dan memberikan sumber daya dan manfaat yang cukup untuk meminta Anda tidak melakukan apapun dalam waktu singkat. Ide Anda adalah, jangan lakukan itu sia-sia, dan ambil bagian sumber daya ini terlebih dahulu. Untuk janji, untuk nanti. Kanan. Song Yi langsung mengangguk. Sejak lelaki tua Galona menguasai kekuasaan, dia telah membuat lebih banyak kesalahan daripada sebelumnya. Dia juga mengundangku untuk menaklukkan kehampaan, mengatakan bahwa masa lalu tidak pernah bisa disalahkan. Siapa yang akan mempercayainya? Kekuatan adalah yang paling terobsesi, dan Jia Luo tidak terkecuali. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dan mencapai kesepakatan lagi dalam kesadaran mereka. Memang, bagi iblis lain, tidak masalah apakah Jia Luo memegang kendali. Dan menurut pandangan mereka, tidak banyak keuntungan dalam posisi ini. Bahkan klan iblis besar yang tahu manfaatnya, tahu saja. Sejarah mereka terlalu stabil. Dan umur panjang iblis menghalangi kognisi internal iblis. Tapi Feng Tianxing berbeda dengan Song Yi. Mereka berasal dari manusia ortodoks dan memiliki sejarah yang kaya sebagai pendukung. Jika mereka memegang kekuasaan, mereka akan tersesat. Ini pada dasarnya adalah akal sehat. Feng Tianxing menyebarkan daftar itu dan berkata, Jiang ingin membantuku membangun akademi baru. Dia berbeda dari iblis lain, tapi dia menyukai kedamaian dan ketenangan. Mungkin karena inilah dia sekarang sangat aktif membantuku dengan saran. Dan akademi memang sangat penting bagi bawahanku. Akademi adalah landasan utama identitas mereka. Song Yi sedang tidak ingin mendengarkan Feng Tianxing berbicara begitu banyak omong kosong. Jadi Zijie mengambil daftar itu dan melihatnya sekilas. Sepertinya banyak. Bagaimana kalau mengirimkannya ke lokasi yang ditentukan dalam 2 hari? Feng Tianxing dengan cepat berterima kasih padanya. Arti Song Ta sangat jelas. Saya telah merilis sumber daya ini, dan saya tidak menginginkan manfaatnya. Nyatanya, Song Yi sangat jelas bahwa kerjasama antara dia dan Feng Tianxing hanya akan membawa manfaat, bukan kerugian. Bagaimanapun, posisi mereka sepenuhnya bersatu.
Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana menemukan tempat tinggal umat manusia dari tangan ras iblis. Di bawah premis ini, Feng Tianxing dan Song Yi tidak memiliki konflik kepentingan, dan mereka masih menjadi mitra yang sempurna sekarang. Bahkan jika ada konflik, itu adalah perebutan kekuasaan setelah umat manusia menguasai kembali seluruh dunia. Waktu itu terlalu lama, dan Song Yi tidak yakin apakah dia bisa bertahan sampai hari itu. Ngomong-ngomong, baru-baru ini saya mendengar bahwa klan iblis terdekat tertarik dengan kota Anda. Pemimpin mereka seharusnya lebih kuat dari Anda. Anda sekarang mendekati tahap tengah dari alam yang mulia, dan pria itu berada di tahap akhir dari yang mulia. Realem. Saya kira Anda akan segera satu sedikit masalah. Jika kamu tidak bisa mengalahkanmu, lari. Bagaimanapun, kamu harus hidup dengan baik untukku. Tanpamu, jika setan lain datang, aku tidak tega memancing umat manusia dari bawah. Feng Tianxing mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, tapi jangan khawatir, hidupku sangat sulit. Bagaimana kalau salah satu dari kita mati duluan? Bagaimana dengan yang masih hidup mengenakan rok rumput dan menari di kuburan yang lain? Song Yi tertawa keras, dan menepuk bahu Feng Tianxing dengan paksa. Apa-apaan ini? Siapapun yang hidup akan menderita, kan? Cepat kembali. Setelah Jia Luo menggodaku kali ini, godaan untukmu harus segera datang. Feng Tianxing tidak sopan, dan langsung bangun untuk mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang perjalanan kembali ke kotanya sendiri, emosi Feng Tianxing yang tertekan dapat dikatakan telah benar-benar lega. Dengan pembantu seperti Song Yi, kita bisa melawan iblis bersama. Bahkan jika kita benar-benar gagal di masa depan, tidak apa-apa. Ini adalah perjalanan yang berharga untuk mendapatkan teman dekat dalam satu kehidupan. Kali ini Feng Tianxing bergegas kembali, merobek celah ruang terbuka sepanjang jalan dan mempercepat. Ketika Feng Tianxing muncul di cakrawala lagi, di hutan lebat di tanah, klan iblis menghantam tanah dengan keras. Bajingan ini sangat beruntung. Di tempat ini beberapa ribu meter, dia hanya perlu menginjaknya dan dia akan terjebak, dan dia hanya berjarak 10 langkah. Sial, berkemas dan kembali. Lain kali, kita harus mendapatkan anak ini.